Bismillahirrahmanirrahim. Menariknya jamaah sekalian, di dalam Al-Quran ini Allah menyebutkan nama-nama sosok-sosok yang mulia. Ada para nabi, ada para rasul. Ternyata di sini ada dua sosok, bukan nabi, bukan rasul. Kita bisa mengambil pelajaran di dalam mendidik anak. Yang pertama adalah Imran. Yang kedua adalah Luqman. Imran, ketika Allah puji, apa kata Allah? Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih bapak kita Adam alaihissalam, Abul Bashar. Allah memilih Rasul pertama, Nabi yang paling sabar di dalam mendakwakan tauhid. 950 tahun siang dan malam beliau mendakwakan tauhid. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Ulul Azmi, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau kita perhatikan jamaah, menariknya Allah kaitkan kata alu, keluarga Ibrahim, tapi tidak pada Adam dan tidak pada Nuh alaihi wassalam. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah ternyata ada sesuatu di keluarganya Nabi Adam alaihissalam. Ada sesuatu di dalam keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam memiliki anak yang melakukan dosa pembunuhan pertama kali ketika dia membunuh saudaranya. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya ternyata kafir, tidak menerima dakwah bapaknya. Apakah Nabi Nuh dikatakan sebagai seorang yang gagal? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Allah tetap memuji Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh ketika Allah sudah turunkan air bah atau tsunami, melihat anaknya sedang manjat naik ke atas bukit, tetap dipanggil. Ya bunayya. Ya bunayya itu seruan kasih sayang. Wahai anakku yang aku cintai, wahai anakku yang aku kasihi, irkab ma'ana, ayo naik bersama kami. Wala takun ma'al kafirin, dan janganlah kamu bersama dengan orang-orang kafir itu. Tapi ternyata anaknya tetap membangkang. Dia mengatakan, aku akan naik ke atas bukit yang lebih tinggi, yang akan selamat dari air bah. Tapi tidak ada lagi keselamatan di hari itu. Kemudian Allah turunkan air bah, Allah tenggelamkan, dan anaknya Nabi Nuh termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Wal iyadu billah wa nas'alullah as-salam wal afiyah. Apakah artinya Nabi Nuh gagal dalam mendidik anak? Tidak. Nanti ada hikmah besar di sini ya jamaah sekalian. Insyaallah akan kita sebutkan. Yang ketiga, Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Allah kaitkan dengan alu. Nabi Ibrahim memiliki dua istri, Sarah dan Hajar. Sarah melahirkan siapa? Ismail. Ishak. Hajar melahirkan siapa? Ismail alaihissalam. Dari keturunannya Ishak menurunlah para nabi dan rasul. Keturunan Ishak, Bani Israel. Dari keturunan Ismail, keturunan Arab. Kemudian Allah tentukan nabi terakhir adalah dari Bani Arab, dari Ismail. Ketika orang-orang Yahudi tahu, meskipun itu sesuai dengan deskripsi di dalam kitab mereka, nabi terakhir itu ada pada Muhammad, dikarenakan Muhammad tidak berasal dari keturunan Ishak, tidak terima mereka. Karena mereka adalah bangsa yang memang hasad. Ya. Karena mereka adalah bangsa yang memang mereka sudah menyimpan fanatisme rasisme. Ini bangsa Yahudi. Tidak terima mereka. Sedangkan Nabi kita termasuk keturunannya Ibrahim alaihissalam. Makanya salawat yang paling mulia adalah salawat apa ya jamaah? Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allah puji, Rasulullah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam karena beliau adalah bapaknya para nabi dan rasul, ulil azmi. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai salawat yang paling mulia, salawat
berikanlah salawat kepada Nabi kita Muhammad dan keluarga beliau, ahlul bait beliau, ya, sebagaimana engkau berikan salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga beliau. Kita belajar banyak dari keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa luar biasa Nabi Ibrahim mendidik keluarganya, dan betapa anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh. Nah, cuman ini bukan waktunya. Yang menarik Imran, Nabi bukan, Rasul juga bukan. Allah abadikan dan Allah gandengkan dengan nama-nama Nabi yang mulia, dan Allah lengkapkan dengan kata alu, keluarga Imran. Ternyata dari Imran lahirlah wanita yang mulia. Siapa? Maryam alaihassalam. Al-Quran ini memuliakan Maryam, yang mana pemuliaannya itu, ya, melebihi daripada kitab-kitab yang ada. Ya. Bahkan itu para pendeta-pendeta dan pastor-pastor yang ada di Yordania dan yang semisalnya, ketika melihat betapa Al-Quran memuliakan Maryam, itu sangat luar biasa sekali. Dan jamaah sekalian, satu-satunya nama wanita yang disebut di dalam Al-Quran cuma satu, Maryam alaihissalam. Tidak ada satupun kita bisa dapati nama yang disebut oleh Allah kecuali Maryam alaihissalam. Anaknya siapa? Anaknya Imran alaihissalam.